Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Elma Amalia Muiz dengan NIM 2196277 dari kelas IK 07 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan sedikit materi tentang peran humas dalam suatu organisasi. Sebelumnya, apa itu humas? Humas atau hubungan masyarakat adalah suatu proses komunikasi dari organisasi atau perusahaan kepada publik. Nah, peran humas atau biasa yang dikenal dengan hubungan masyarakat ini sangatlah krusial bagi sebuah organisasi. Kenapa bisa dibilang sangat krusial atau sangat penting? Karena pada intinya humas memiliki peran dalam menciptakan dan juga menjaga citra nama baik suatu organisasi, dan itu tidak mudah. Bisa dikatakan juga bahwa seorang humas adalah wajah dari organisasi itu sendiri. Kenapa? Karena ia harus memahami secara detail seluk-beluk dan segala informasi yang terkait dalam organisasi itu sendiri. Nah, karena kesuksesan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh keberhasilan seorang humas dalam mempertahankan reputasi atau citra positif di masyarakat, untuk itu saya telah merangkum 4 peran humas dalam suatu organisasi. Yang pertama, sebagai strategi komunikasi publik. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa humas merupakan wajah dari sebuah organisasi. Humas memiliki tugas penting dalam menyampaikan informasi mengenai organisasi kepada stakeholder yang terkait ataupun kepada publik. Jadi, dalam peran yang pertama ini sebagai strategi komunikasi publik biasanya dilakukan dengan cara setiap bagian humas akan dilengkapi dengan kontak center yang memungkinkan untuk menerima keluhan ataupun merupakan tempat di mana masyarakat atau publik dapat memperoleh informasi lengkap tentang organisasi tersebut. Dan bagian humas juga akan selalu berhubungan baik dengan media, baik media televisi, iklan, cetak, dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk bisa mengabarkan perihal kondisi dari sebuah organisasi itu. Yang kedua, mengelola keadaan darurat. Maksudnya seperti apa? Kondisi yang tidak diharapkan bisa terjadi kapan saja. Nah, ketika sebuah kondisi yang tidak diharapkan itu menghampiri, yang dimana terkadang dapat merusak bahkan meruntuhkan citra sebuah organisasi, maka disinilah peran humas sangat dibutuhkan. Misal, adanya atau tersebarnya isu-isu negatif yang berkembang baik di dalam organisasi ataupun hingga merebak di masyarakat. Nah, tentu jika hal ini dibiarkan bisa merusak citra organisasi di mata publik. Oleh karenanya, bagian peran humas dalam organisasi salah satunya adalah dengan meredam atau mengatasi kondisi darurat agar tidak semakin berkembang ke arah perpecahan dalam organisasi. Dia harus bisa menyaring serta mengalihkan opini negatif yang beredar luas di masyarakat, dan tentunya demi mengembalikan citra baik atau citra positif organisasi di mata publik. Yang ketiga, mengelola keadaan darurat. Maksudnya seperti apa? Ketika sebuah kondisi menghampiri, yang ketiga sebagai sarana marketing yang handal. Humas juga menjadi bagian penting dalam strategi marketing sebuah organisasi, terutama bagi organisasi yang bergerak di bidang produksi produk. Tentu bagian humas bisa menjadi motor penggerak dalam meningkatkan penjualan produk. Selain itu juga citra positif organisasi di mata masyarakat juga akan meningkat, di mana akan ada banyak orang yang mungkin ingin tergabung di dalamnya karena melihat bahwa organisasi ini atau organisasi yang dikelola memiliki kegiatan yang jelas. Yang terakhir, sebagai hubungan media. Bagian humas atau public relation haruslah memiliki hubungan yang baik dengan awak media. Humas dan media akan selalu bersinggungan, apalagi jika ada perkembangan terbaru mengenai jalannya organisasi. Sudah tentu
para awak media akan terlibat. Untuk itu, Humas memegang peran penting dalam mengelola hubungan dengan para media. Humas harus bekerja sama dengan media untuk bisa menyiarkan perkembangan organisasi seluas-luasnya. Dengan demikian, tentu nama organisasi yang dikelola akan lebih dikenal oleh banyak orang. Nah, itu tadi 4 peran Humas dalam suatu organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan maaf jika terdapat kata-kata yang salah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.